atau Zoom Zoom kali ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan apa namanya permintaan maaf karena mungkin 2 minggu ini apa namanya dua minggu ini ya mungkin atau 1 minggu setengah ini tidak bisa eh, mengajar karena kebetulan kemarin saya baru berangkat umroh. Jadi karena di sana waktunya jam 1 malam itu tidak pas gitu. Ya, pertemuan pertama juga saya sedang tawaf. Pertemuan apa namanya? Kedua juga saya lagi umroh juga dan pertemuan ketiga saya masih di Turki jadi rasanya sulit untuk apa namanya mengajar di waktu-waktu tersebut nih. Saya ucapkan sekali lagi permintaan maaf saya. Baik, kita lanjut pembahasan kita di halaman 35 tentang ini sebenarnya ke arah tafsir ya. Tafsir ayat bi aidi safaroh kiramim bararah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun perkataannya atau firmannya Allah Ta'ala, bi aidi safaroh kiramim bararah. Di tangan para penulis-penulis kiramim bararah yang mulia ya. Kiramim itu merupakan naat sifat dari safaroh yakni orang-orang yang mulia. Baroroh lagi berbakti atau orang-orang yang baik. Fasorfuhu, maka pengalihan ayat ini, maksudnya pengalihan makna ayat ini, ila Rasulillah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ashabihi dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu aula lebih utama. Wa awdaha dan lebih jelas min surfihi daripada pengalihan arti ayat tersebut ilal malaikati pada malaikat. Walaqad aghraba dan sungguh telah menjelaskan ya, men, menjelaskan siapa Ibnul Arabi ya, seorang ulama yang bernama Ibnul Arabi idqala dengan perkataannya. Ini seperti ini. Dalam tafsir ayat bi aidi safarah kiramim bararah. Safaro itu siapa? Yang dimaksud dengan Safaro itu siapa? Ada beberapa orang ulama, sebagian ulama itu mengatakan Safaroh itu ditujukan kepada malaikat. Artinya ditujukan pada malaikat. Ada yang mengatakan Safaroh itu merupakan ditujukan kepada para sahabat-sahabatnya Nabi. Kenapa demikian? Safaro itu kan artinya di sini maknanya adalah para penulis. Bagi ulama yang mengatakan Safaro itu adalah malaikat, ya karena ada sebagian malaikat itu adalah pencatat amal, seperti Rokib dan Atid. Sebagian ulama pula mengatakan Safaroh, kalimat Safaroh itu menunjukkan pada sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu adalah seseorang yang menulis wahyu. Jadi ada perbedaan besar di sini yang menimbulkan dua dua arti, eh, kemudian menjadi dua tafsir yang berbeda. Perbedaannya sangat jelas ya tentang tafsir tafsir ayat ini yang berasal dari dua dua golongan ulama tersebut. Ada yang mengatakan safaro itu menunjukkan arti malaikat, ada yang menunjukkan arti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ibnul Arabi adalah seseorang ulama yang menyatakan bahwasanya laqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu safaroh. Menurut Ibnu Arabi sallallahu alaihi radhiyallahu an, menurut beliau bahwasanya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah safaroh, kata beliau. Safaroh yang dimaksud beliau adalah mereka adalah para penulis Quran dan hadis. Mereka juga memiliki sifat kiroman, memiliki sifat mulia. Baroroh juga memiliki sifat baik. Walakin akan tetapi laisu, tidaklah ada siapa mereka itu para sahabat Rasulullah itu bimuradina bihadhil ayah. Akan tetapi bukanlah mereka yang dimaksud dengan safaroh dalam ayat ini. Wala qarabu al-muradina biha. Dan mereka juga tidak mendekati dengan apa yang dimaksud atau tujuan daripada ayat ini. Bal hiya lafdhatun makhsusatun bil malaikati indal itlaqi. Akan tetapi kata safaroh itu adalah suatu lafaz yang terkhusus untuk malaikat. Indal itlaqi secara pasti atau secara yang disepakati. Wala yusyarikuhum fiha siwahum. Dan tidaklah cocok, tidaklah dapat bersama dengan mereka dalam kalimat safara tersebut selain daripada malaikat. Tidak cocok. Ada sesuatu yang disandarkan lebih baik daripada malaikat. Wala yadkhulu ma'ahum fi mutanawaliha ghairahum. Dan tidak bisa juga disebut safaroh orang-orang selain selain malaikat tersebut. Nah, berarti ini menunjukkan Ibnu Arabi adalah salah seorang ulama yang menyatakan safaroh itu artinya adalah malaikat, bukan artinya sahabat Nabi. Fahadha kalamun minhu gharibun. Maka ini adalah ucapan yang terasa aneh. Nah, ini kalimat-kalimatnya muallif atau kalimat si pengarang kitab ini. Karena pengarang kitab setelah saya baca kemarin, bahwasanya pengarang kitab ini lebih condong, ya, lebih tertarik bahwasannya arti safaroh itu adalah merujuk pada sahabat Nabi, bukan pada malaikat. Tapi itu adalah suatu kewajaran dalam bidang ilmiah atau dalam kalau kita menulis buku. Kita mau mengikuti mazhab apa? Ya, ya. Jadi misalnya seperti ini. Ada seseorang ulama yang sangat apa namanya menganggap rukhsah itu adalah suatu hadiah. Maka dia bisa jamak bainar rukhsatain. Dia bisa apa menggabungkan dua rukhsah. Contoh ketika dia bepergian, dia ingin menjamak dan mengkosor sholat. Ya, karena bagi dia rukhsah itu hadiah. Ada satu lagi ulama yang menulis bahwasanya rukhsah yang namanya hadiah itu milih, ikhtiar, bainar rukhsatain. Ya. Jadi kalau nggak jamak, ya kosor, jangan digabung dua-duanya. Kemudian yang satu ini yang tidak apa namanya menjamak apa namanya tidak menggabungkan duanya jamak dan kosor, itu mereka ditanya atau mereka menulis buku terus kemudian mereka mengkritik atau mengomentari para ulama yang membolehkan adalah menjamak dua dua rukso. Ini suatu perdebatan yang biasa, iskal yang biasa dalam bidang ilmiah karena kritik di dalam agama Islam itu diperbolehkan asalkan dengan adab, penyampaiannya dengan adab, tidak menyinggung fisik dan lain sebagainya. Tapi yang memang dibantah adalah argumentasi pendapatnya. Kata mu'allif, pengarang kitab, kata-kata Ibnul Arabi di sini itu terasa aneh. Kalamun ya'uzuhud dalil. Kata-kata yang tidak dikuatkan oleh bukti. Faman ladzi ja'ala tilkal lafdhatu,
maksusatan bil malaikati la syai'. Kata beliau, apa yang membuat lafaz tersebut itu terkhusus untuk malaikat? Kata Ibnu Arabi tadi kan bahwasanya kata safaro itu ditujukan untuk malaikat. Kata mu'alif, kata pengarang kitab, apa yang membuat kata-kata tersebut khusus untuk malaikat? Apa dalilnya? Tidak ada sama sekali. وأشد منه غرابة أنه وصل إلى العين ثم تقهقر. Kata beliau, si mu'alif, yang lebih aneh lagi, ia berusaha untuk mencapai inti. Kemudian ia menghantam inti tersebut, inti realitas tersebut, terus kemudian kabur dari realitas itu. Wa asaba kibdal haqiqati tsumma sarafa anha. Ya, kata beliau ini apa ya? Kata-kata balaghah ya. Nah, nanti kalau misalnya apa Bapak Ibu sekalian sudah apa namanya memahami betul tentang nahwu insya Allah setelah itu kita belajar balaghah ya. Ini kata-kata balaghah tingkat main ini ya. Mutawasid loh, Mas. Karena ini menunjukkan apa namanya? eh Intinya itu kamu ingin membela sesuatu, kamu ingin menunjukkan eksistensi sesuatu tersebut, padahal kamu nggak punya dalil. Terus kemudian kalau salah kamu akan kabur gitu, karena tidak ada penguat sama sekali tentang ucapan kamu. Ya. Makna safaroh, pengertian dari kata safaroh. Qala al-Farahi wa huwa yubayyinu makna safaroh. Al-Farahi berkata dan dia menjelaskan tentang makna safaroh itu seperti apa. Huwa jam'u safirin. Safaroh itu merupakan bentuk jamak, ya, bentuk banyak dari kata safir, isim fa'il safir, ya, dari bentuk isim fa'il berupa safirun, bentuknya safaroh. Contoh kayak barun, baroroh, gitu ya. Kebaikan itu barun, tapi di apa jamakkan bentuknya baroroh, gitu bentuknya. Fa'alah, safaroh. Nih. Safir sendiri itu adalah suatu kata yang memiliki makna atau ditujukan maknanya untuk lil katibi bagi para penulis, wal qori'i dan para pembaca. Jadi orang yang membaca, qori itu juga bisa disebut safir. Katib orang yang penulis itu juga bisa disebut safir. Minas safari dari kata as-safari lil kitabati untuk penulisan wal qiraati dan pembacaan. Wahadhil kalimatu baqiyatun fil ibroniyah. Kalimat safarah atau safir itu merupakan kalimat yang masih ada, yang masih tersisa dalam bahasa Ibrani katanya. Jadi di bahasa Ibrani itu adalah bahasa bangsa Israel ya. Bukan bahasa Israel, tapi bahasa bangsa Israel. Wa aslu ma'naha al-khumshu. Nah, asal maknanya, asal pengertian daripada kata safir sendiri itu al-khumsyu. Khumsyu itu artinya goresan atau garukan ya. Goresan misalnya kita kalau menggores sesuatu ke apa namanya ke meja atau ke kertas dan lain sebagainya itu namanya al-khumsyu. Wa minhu al-kitabah. Nah, kata apa namanya tulisan juga al-kitabah itu juga bisa disebut dengan apa namanya safir juga. Fa'innal kitabata kanat awalan bil khumsi biqalamil hadidi. Karena dulu tulisan itu kan dengan menggoreskan pena yang terbuat dari apa namanya? Pena besi katanya. Kenapa bernama al-khumsyu atau goresan ya, goresan? Karena dulu kalau menulis itu kan zaman dulu itu tidak seperti apa ya, tidak seperti sekarang ya. Tidak seperti sekarang memiliki ballpoint atau pensil. Akan tetapi dulu itu bentuk suatu pena, bentuk suatu pena itu adalah bentuknya itu eh, apa ya, burung apa namanya itu?
sayap itu, sayap ya. Salah satu dari sayap burung itu diambil, terus kemudian dicelupkan ke tinta untuk menulis. Setelah itu ada suatu inovasi, itu jadi kalau Anda bisa searching ya, bolpen ballpoint zaman dahulu, itu seperti di apa namanya itu, yang buat menulis itu seperti besi, seperti rangkaian besi gitu. Terus kemudian di atasnya itu bisa dikasih balok kayu atau apa gitu. Terus kemudian dicelupkan ke tinta, kemudian untuk menulis. Ya. Itu dulu tulisan itu seperti itu. Makanya diserupakan al-khumsyu atau goresan karena dulu mau tidak mau untuk menulis itu harus menggoreskan dengan apa namanya kolam atau dengan pena yang terbuat dari besi yang maksudnya ujungnya yang besi tadi digoreskan kepada kertas agar tinta itu bisa bisa keluar. Tsumma tawassa'a lil bayani wal qiraah. Kemudian kata safir tersebut itu meluas, artinya meluas, maksudnya juga bisa digunakan untuk penjelasan juga bisa disebut safir, qiraah bacaan juga disebut safir, tidak hanya khumsyu dan kitabah. فهذا اللفظ يفيد في العبرانية معنى الخمس والقراءة والكتابة. Dan menurut bahasa Ibrani, ya kata lafat safir di sini itu mengandung makna al-khumsyu goresan, wal qiraah dan bacaan, wal kitabatu dan tulisan. Wasafir dan isim fa'il orang yang melakukan berarti safir sendiri itu berarti memiliki faidah makna orang yang katib penulis, orang yang fakih, orang yang alim terhadap ilmu fikih, ilmu apa namanya syariat, wal imam dan orang yang mengajak kita kepada kebenaran, wal qaid dan para pemimpin dalam urusan umum tidak hanya agama, itu juga bisa disebut safir. Bahkan dubes itu juga bahasa Arabnya juga safir ya, duta besar di setiap negara itu disebut dengan safir. فإذا كان لفظ سفرة يتضمن تلك المعاني التي ذكرها الفراهي. Jikalau lafaz safarah tersebut itu mengandung makna-makna yang telah disebutkan oleh Farohi, ya, bahwasanya mengandung makna kitab, qiraah, khumsyu dan lain sebagainya. Famin syakkin fi anna itlaqahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu azhara wa aqraba min itlaqihi ala malaika. Maka apa yang menjadi suatu keraguan untuk menyatakan atau menyebutkan bahwasanya kata safaroh tersebut itu bisa disebutkan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan itu lebih jelas lagi dan lebih dekat daripada kita harus menyebutkan atau mengartikan kata safaroh tersebut untuk malaikat. Jadi ini apa ya namanya? Seorang mu'alif, seorang pengarang kitab ini itu mendatangkan dalil-dalil yang menguatkan argumentasinya. Hujah-hujah yang kemudian menguatkan perspektifnya yang mana beliau ini mengatakan bahwasanya safaroh, tafsir kata safaroh, pengertian kata safaroh itu lebih cocok diartikan untuk para sahabat Rasulullah daripada untuk malaikat. Kemudian beliau mendatangkan dalil-dalilnya. Jadi apa ya? Seperti 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 ini. Saya analogikan seperti ini. Ada dua orang yang apa ya bertengkar tentang masalah apakah ada seorang anak kecil terus apa namanya dia ini mencuri jajan misalnya di supermarket terus kemudian orang tuanya itu menanyai si bocah tadi atau mengecek baju anak tadi enggak dia itu tidak mencuri apapun terus kemudian si pemilik toko pemilik supermarket ini yakin bahwasanya dia melihat seperti itu. Terus kemudian dia mendatangkan suatu bukti nyata lewat CCTV. Kemudian memperlihatkan kejadian tersebut kepada orang tuanya atau kepada
siapapun yang datang pada toko tersebut. Terus kemudian gerakan anak tersebut itu memang mengambil suatu barang dari toko tersebut dimasukin ke dalam pakaiannya atau ke dalam sakunya. Akhirnya dia mengucapkan pada akhirnya, tuh kan, saya bilang juga apa bahwasanya dia mencuri suatu jajan. Nah, itu adalah bagaimana dia bisa mempertahankan argumentasi dia untuk membela kebenaran yang dia anggap itu ada. Nah, tsumma ja'at sifatani huma. Kemudian datanglah dua sifat. Ya, setelah eh, kata safaroh itu datang suatu sifat atau na'at ya. Kita bilang na'at dalam nahwu. Kiromin baroroh. Wahuma fi muqabil ma ja'a lil kafirin al mustakbirin fi akhir surah. Ya. Dua sifat ini, kiram dan baroroh, itu merupakan lawan dari sifat yang datang untuk orang-orang kafir dan yang mana mereka itu sombong dalam akhir surat. Wujuhu yawma idzim musfirah, ya. Pada hari tersebut wajah-wajah, ya, maksudnya wajah-wajah mereka itu berseri-seri, musfirah, berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, ya, mereka tertawa sembari gembira ria. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan pada hari tersebut wajah-wajah tersebut itu tertutup ghabar, dari kata gubar ya, debu, tertutup debu. Tarhaquha qatarah, yang mana tertutup oleh suatu kegelapan. Maksudnya yakni kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Fama arwa'u munasaba baina qawlihi ta'ala bi aidi safara wa baina qawlihi ta'ala wujuhi yawma idzin musfirah. Maka tidakkah lebih cocok atau lebih enak didengar atau lebih enak dibacanya ketika kita menyandingkan antara dua ayat ini, bi aidi safaroh dengan ayat wujuhu yawma idzin musfirah. Kata muallif, fassafaroh, kata safaroh itu adalah al-mu'minun alladzina yaktubuna al-Qur'an. Kata penulis kitab ini mengatakan safaroh itu ada siapa? Beliau mentafsiri safaroh itu adalah orang-orang mukmin yang mana menulis Al-Qur'an. Wa yaqumuna bih, dan mereka mengurusi tentang kepenulisan Al-Qur'an tersebut. Takunu wujuhuhum yaumal qiyamati musfirah. Wajah-wajah mereka lah yang disifati Allah pada hari kiamat nanti itu adalah wajah yang berseri-seri. Wa takunu dhahikatum mustabsyirah. Dan mereka apa namanya itu nanti di yaumil kiamah, di hari kiamat, mereka itu tertawa sembari riang gembira. Wa ammal mu'ridun al mustakbirun 'anil Qur'an, adapun orang-orang yang menentang, orang-orang yang melawan, orang-orang yang sombong daripada Al-Qur'an, fawujuhuhum takunu 'alaiha ghabarah, maka wajah-wajah mereka, ya, itu ada suatu debu, tarhaquha qatarah, yang tertutupi oleh suatu kehinaan, ya. Thumma ma ajmal al-muqabalah baina kiramin bararah wa bainal kafaratil fajr. Maka betapa indahnya perbedaan dua dua sifat ini. Yang satu disifati dengan kiramim bararah atau orang yang mulia, kemudian orang yang baik, sedangkan sifat yang kedua adalah orang yang kafir dan orang yang durhaka. Ini pasti perbedaannya perbedaan yang sangat-sangat apa eh, merupakan perbedaan yang sangat besar, kata muallif, apa namanya, yang telah dijelaskan Allah dalam suatu suratnya Abasa tadi. Sababul insiraf an hadat ta'wil, penyebab pengalihan daripada takwil ini. Wala'alla alladhi sarafan nasu an hadat ta'wil ma'awuduhihi
wa wa ru'atahi wa munasabatihi lisiyaq tilka riwayat allati rawa ashabus sunan wal jawami faqat rawa al-Imam Muslim. Dan semoga saja yang mengalihkan para manusia ini daripada takwil ini beserta dengan penjelasannya, kejelasannya, terus kecocokannya terhadap siakul kalam atau susunan kalimatnya adalah suatu riwayat yang mana telah diriwayatkan oleh para pemilik-pemilik kitab sunan. Sunan itu berarti ada apa saja? Wal jawami. Tingkatan tertinggi adalah jami' atau sahih al-Bukhari. Yang kedua adalah sahih Muslim, yang ketiga adalah Sunan Abi Dawud, terus kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasai, kemudian Sunan Ibnu Majah. Ya, berarti dua Sahih dan empat Sunan. Meskipun nanti ada Sahih Ibnu Hibban, kemudian ada Sunan dan lain sebagainya. Imam Muslim, salah satu pemilik kitab Jawami, ya, pemilik kitab Sahih, itu mengatakan dalam kitabnya, Haddatsana Qutaibatun ibnu Sa'idin wa Muhammad ibnu Abid al-Ghubari. Menceritakan pada kami, siapa yang menceritakan, yakni Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Abid al-Ghubari. Berarti dua orang ya. Jami'an anak Abi Awana. Semuanya itu, yakni Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Abid al-Ghubari, itu mendapatkan riwayat ini daripada Abu Awana. Qala Ibnu Abid, kata Ibnu Abid, haddatsana Abu Awana, menceritakan pada kami siapa? Abu Awana. An Qatadah, Abu Awana menceritakan beliau itu mendapatkan dari Qatadah. Qatadah. An Zuraratu, An Zurarati ibni Aufa, dari Zurarah bin Aufa, an Sa'ad bin Hisham, daripada Sa'ad bin Hisham, an Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda demikian. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an itu beserta dengan safaroh al-kiramil bararah, beserta dengan malaikat-malaikat yang mulia al-bararah, lagi baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, adapun orang yang membaca Al-Qur'an, wa yata'u, dan kemudian terbata-bata fihi, di dalam membaca Al-Qur'an, wa huwa alaihi syakul lahu ajran, dan dia memiliki suatu kesusahan dalam membaca Al-Qur'an tersebut, maka dia memiliki dua dua pahala. Wa tilkar riwayatu, dan riwayat tersebut itu tastawqifun nadhir min nahiyatin. Itu apa, mengejutkan ya, tastawqif, mengejutkan seorang pembacanya dari dua sisi. Jadi kita harus melihat hadis ini itu dari dua sisi. Karena di sini di hadis ini itu kata safaroh itu diartikan sebagai malaikat. Sedangkan muallif itu menginginkan kata safaroh itu diartikan sebagai para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surat Abasa. Kata beliau seperti ini. Kalau kita melihat apa namanya hadis ini itu diartikan sebagai malaikat, kita harus melihat dari dua sisi. Min nahiyati asanidiha wa min nahiyati madmuniha. Dari sisi sanatnya hadis ini dan dari sisi konteks atau isi daripada hadis ini. Amma madmunuha fahuwa la yansajimu ma'a madmunil ayat allati warada fiha dzikrus safaratil kiramil bararah. Adapun konteks atau isi hadis ini itu dia tidak sesuai dengan isi atau konteks ayat yang mana terdapat di dalamnya penyebutan kata safaroh kiram al-bararah. Jadi kata beliau seperti ini. Konteks dalam hadis ini, penyebutan safaroh dalam hadis ini yang mengartikan pada malaikat, itu isinya berbeda jauh dengan ayat yang menunjuk apa namanya, yang berisikan juga safaroh kiromim baroroh.
Meskipun kata-katanya itu sama di dalam ayat dan hadis ini sama-sama menyebutkan safaroh kiramim baroroh, tapi pengertian di hadis ini maksudnya itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau safaroh di dalam hadis itu diartikan dengan malaikat, maka safaroh kiramim baroroh yang terdapat dalam ayat itu keterbalikan dari makna yang ada di hadis. Maksudnya itu bukan malaikat, tapi merupakan ashabnya Rasulullah atau sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walayam sajimu ma'ajawiyah wasiyaku ayyain sajamin. Karena kalau kita mau debatkan ini, kalau kita mau samakan artinya, itu tidak akan kita temukan persamaannya. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya si pengarang kitab ini menjelaskan bahwasanya kalau kita melihat itu kita tidak akan menemukan persamaan itu sama sekali. Tidak akan kita temukan itu sama sekali. Jadi beliau mempertahankan argumen bahwasanya intinya pengertian safaroh di dalam hadis tadi al-mahiru bil Quran ma safaratil kiram itu adalah malaikat, sedangkan safarom kiromim baroroh yang terdapat dalam surat Abasa itu ditujukan untuk para sahabatnya Nabi. Kemudian kalau kita meneliti atau melihat secara sanad, wa amma asaniduha fafiya nadhrun min nahiyatin. Kalau kita melihat sanatnya juga, kata si muallif, jadi terus membantah atau membenarkan argumentasinya itu dengan mendatangkan dalil-dalil. Riwayatu fi jami'i turuqiha ja'at an'anah. Semua riwayat dalam riwayat dalam turuk hadis ini itu semuanya adalah bentuknya mu'an'an. Mu'an'an itu adalah salah satu hadis yang diriwayatkan dengan kata dari kata an. Itu namanya mu'an'an ya kalau kita belajar mustalah hadis. Karena kalau misalnya kita jelasin di sini, wah, kita bukan belajar sejarah Islam, sejarah penulisan Al-Quran, tapi mustalah hadis. Jadi cukup tahu saja. An Ummil Mukminin Aisyah, daripada Ummil Mukminin Aisyah. Fasa'adun ibnu Hisham ya'an'anu an Aisyata indal jami. Sa'ad ibn Hisham itu mengatakan an Aisyah, ya, mengatakan dengan lafadz mu'an'an, dengan kata an, atau misalnya dia mendapatkan langsung daripada Sayyidah Aisyah di semua riwayatnya. Wala yaqulu fi ayyi riwayatin innahu sami'a hadzal hadis min Aisyah. Padahal kalau kita telisik dalam semua riwayatnya Sa'ad bin Hisham, beliau itu tidak pernah sama sekali mengatakan beliau mendapatkan hadis ini dari Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini kalau kita belajar mustalah hadis ini masuk ke ilal ya, ilal. Jadi kita teliti sama sekali dalam asma war Allahumma shalli ilmu rijal atau ilmu jarh wa ta'dil. Mengatakan beliau tidak sama sekali pernah mendengar ini dari Sayyidah Aisyah, terus kemudian ada hadis ini, itu masuknya ilal. Wa inna Aisyata hiyallati hadasat. Jadi bagaimana sedangkan di riwayat ini itu disandarkan bahwasanya Sa'ad bin Hisham itu mendapatkan hadis ini dari Sayyidah Aisyah. Sedangkan di ilmu mustalah itu mengatakan dari Sayyidah Aisyah. Terus ini gimana katanya? Kata si kata si mu'alif wa fi isyaratun wadihatun innahu lam yasma' hadzal hadisa min ummil mu'minina sima'an. Nah, ini berarti menunjukkan atau memberikan isyarat bahwasannya beliau tidak pernah sama sekali mendengarkan hadis ini langsung kepada Sayyidah Aisyah tentang hadis ini. Wa innama balaghahu hadzal kalam anha min tariqi rawin akhar. Akan tetapi beliau mendengarkan hadis ini itu dari rawi lain ya sebelum Sayyidah Aisyah. Jadi sebelum antara Sa'ad bin Hisham kemudian antara Sa'ad bin Hisham dan Aisyah, beliau ini mendengarkan satu orang ya, atau mendengarkan muridnya Sayyidah Aisyah atau mendengarkan syekhnya sebelum mendengarkan langsung kepada Sayyidah Aisyah. Jadi beliau tidak langsung kepada Sayyidah Aisyah, tapi melewati satu orang dulu sebelum Sayyidah
Sayyidah Aisyah. Ya, jadi ini namanya tadlisul isnad ya. Jadi pengurangan orangnya. Karena tadlis nanti ada tadlisus suyukh, ada tadlisul isnad. Wa ala hadza fariwayatu laysat mustasilah. Nah, kata muallif, kata pengarang kitab ini berarti menunjukkan riwayat ini atau hadis ini itu tidak bersambung, tidak muttasil. Bal fiha inqita, akan tetapi ada pemutus. Jadi ada rawi yang tidak disebutkan. Wa fiha tadlis aidan, dan ini juga dinamakan dengan tadlis katanya. Haitsu lam yadhkur Sa'ad dzalika rawi alladhi bainahu wa baina ummil mukminin. Sekiranya tidaklah menyebut Sa'ad tidak menyebutkan rawi atau syekh yang mana ia apa ya, dia mendapatkan hadis tersebut dari syekhnya tapi syekhnya tidak disebutkan ya, antara dia dan juga antara Ummul Mukminin atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa hunaka nuktatun, itu nggak usah dibahas karena sama saja artinya atau sama saja intinya. Kita baca yang setelahnya an-nahiyatul ukhra. Dan sisi yang lainnya, wan nahiyatul ukhra anna hadhihi riwayah fi jami'i turuqiha ja'at an Qatadah. Dan kalaupun kita lihat pada semua riwayatnya, dari semua jalurnya, itu hadis ini berasal dari orang yang bernama Qatadah. Wa Qatadah laisat lahu sam'atun tayyibatun lada a'immatir rijal. Apa? Qatadah sendiri itu tidak memiliki pendengaran atau memiliki apa ya, jejak atau rekam jejak yang baik menurut para ahli hadis, menurut para imam-imam ahli hadis. Faqad ruwiya anis Sya'bi annahu qala. Kata Sya'bi, salah seorang ahli hadis, mengatakan Qatadah khatibu lailin. Qatadah itu adalah seorang yang khatibu lailin. Khatibu lailin itu kalau dalam hadis itu begini. Or, kalau khatibu lailin itu kan artinya orang yang memotong kayu di malam hari. Orang yang memotong kayu di malam hari. Tapi bukan seperti itu. Menurut orang ahli hadis, hati bulailin itu adalah orang yang selalu mendengarkan siapapun yang dia dengar. Jadi dia menghafalkan apapun yang dia dengar, baik itu buruk atau jelek. Jadi apapun yang dia dengarkan, baik buruk atau jelek, itu dia dengarkan semua dan dia hafal gitu. Jadi berita bohong pun dia hafal. Kita jujur pun dia hafal. Jadi dia tidak membedakan apakah ini baik atau buruk, pokok dihafal saja. Hmm. Jadi misalnya ada orang yang mensifati bahwasanya Muhammad itu Rasul, dia iyain, dia hafalkan. Muhammad itu bukan Rasul, iya dia hafalkan. Jadi seperti itu, itu namanya khatibul lail ini. Waruwiya an ala annahu berkata, Amr ibn Shu'aib, ya, dan Amr bin Shu'aib, sesuatu pun ya'khudhani an kulli ahadin, mereka itu ngambil hadis dari apa, orang yang jujur dia ambil, dari orang yang suka bohong pun dia ambil. Nah, qala Abu Dawud, hadasa Qatadah an thalathina rajulan lam yasma' minhum. Beliau hadasa, apa namanya, Qatadah ini menceritakan bahwasanya dia mendengarkan dari 30 orang. Dari 30 orang, padahal lam yasma' minhum, padahal beliau sendiri itu tidak pernah mendengarkan salah seorang dari mereka. Ini berarti disifati dengan pembohong katanya. Qala Hanzalah, berkata Hanzalah bin Abi Sufyan, karena Taus
Tawus di sini adalah Tawus bin Kaisan ya. Salah seorang ahli hadis yang bernama Tawus bin Kaisan. Yafirru min Qatadah. Itu kabur. Kalau ada Qatadah itu kabur katanya. Bahkan Qatadah yarmi bil qadar. Dan beliau Qatadah ini pernah melemparinya dengan qadr. Qadroh. Atau pot. Ya, pot bunga. Waqala Ali bin Al-Madini. Kultu aku katakan li Yahya bin Sa'id. Aku katakan pada Yahya bin Sa'id. Inna Abdurrahman yakul bahwasanya Abdurrahman itu pernah berkata, utruk kullaman kana ra'san fi bid'ah. Tinggalkan ya setiap seseorang yang mana dia menjadi pemimpin atau menjadi pionir dalam masalah bid'ah. Yad'u ilaiha yang mana mereka mengajak pada bid'ah. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang dikit-dikit mengajak pada bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah. Ya. Terus kemudian itu katakan bid'ah. Kata itu. Qala kaifa tasna'u biqadar. Terus kemudian mujizul qauli annahu laysatil malaikah. Ya, yang benar, kesimpulan yang benar kata muallif kitab, tidak ada satu bukti apapun yang dapat menguatkan bahwasanya safaroh kiramim baroroh dalam surat Abasa itu mengarah pada malaikat. Bal siyaqul ayati wa jawus surati kulluhu yadfauna daf'an ilal qawli bi annal murada bis safaratil kiramil baroroh hum ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang paling apa namanya yang paling eh, terbaik atau yang paling cocok, yang paling enak didengar bahwasanya untuk mentafsiri kata safaroh kiramim baroroh dalam surat Abasa ya siapakah safaroh? Oh, siapakah yang disebut dengan safaroh? Itu adalah para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasuhuful mukarramatil marfu'ah dan suhuf yang dimuliakan dan diangkat nantinya itu adalah suhuf lembaran-lembaran dari Al-Quran. Karena beliau mengatakan ashabu Rasulullah kanu yakumuna biha ana al-laili wa nahar nahar. Kenapa beliau disifati, para sahabat-sahabat tersebut disifati dengan safaroh kiromim baroroh, mereka mulia, mereka baik, dan lain sebagainya. Karena mereka lah orang-orang yang menulis Al-Quran. Rasulullah dapat wahyu pada malam hari, mereka langsung catat. Rasulullah mendapatkan wahyu pada siang hari pun mereka catat, kemudian mereka mengamalkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kesimpulan daripada apa namanya kajian pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan ucapan, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang peserta yang sudah bergabung. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.